الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 11. Tafsirnya, Allah mewasiatkan atau menitahkan padamu mengenai anak-anakmu, dengan apa yang akan disebutkan berikut ini, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan di antara mereka. Jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang lelaki seperdua harta dan bagi kedua anak perempuan seperdua pula. Sedangkan jika yang ditemui itu hanya seorang anak lelaki dan seorang perempuan, maka bagi yang perempuan itu hanya sepertiga sementara bagi yang laki-laki 2/3. Dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal, maka ia menghabisi semua harta, jika mereka, maksudnya anak-anak itu, hanya perempuan saja, lebih dari dua orang maka bagi mereka 2/3 harta yang ditinggalkan mayat, demikian pula jika jumlah mereka dua orang karena mereka itu dua bersaudara yang tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi mereka 2/3 dari harta peninggalan, mereka lebih utama apalagi mengingat bahwa seorang anak perempuan berhak sepertiga harta jika bersama seorang anak laki-laki, sehingga dengan demikian jika dia bersama seorang anak perempuan lebih utama lagi dan lebih didahulukan dari hubungan apapun. Ada pula yang mengatakan bahwa, demikian itu ialah untuk menghilangkan dugaan bertambahnya bagian dengan bertambahnya bilangan, yakni tatkala timbul pengertian bahwa dengan diberikannya sepertiga bagian untuk seorang anak perempuan, jika ia bersama seorang anak laki-laki, maka dua orang anak perempuan beroleh 2/3 bagian. Jika dia, maksudnya anak perempuan itu, seorang saja, menurut kiroat dengan baris di depan, sehingga lafat ka'ana, dianggap sebagai tam, dan bukan nakish. Maka ia memperoleh seperdua harta sedangkan untuk kedua orang tuanya, maksudnya orang tua mayat, yang di sini diberi badal dengan, bagi masing-masing mereka seperenam dari harta pusaka, yakni jika si mayat itu mempunyai anak baik laki-laki maupun wanita. Ditekankannya badal, ialah untuk menyatakan bahwa kedua orang tua itu tidaklah berserikat padanya. Dan terhadap adanya anak dianggap adanya cucu, begitu pula terhadap adanya bapak adanya kakek. Jika si mayat tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, atau bersama istrinya, maka bagi ibunya, dapat dibaca, li ummihi dengan hamzah baris di depan, dan boleh pula li memihi dengan hamzah baris di bawah, untuk meringankan bertemunya domah dan kasroh pada dua tempat yang berdekatan, sepertiga, maksudnya sepertiga dari harta yang telah dibagikan kepada pihak istri, sedangkan sisanya buat bapak. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara, maksudnya dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, maka bagi ibunya seperenam sedangkan sisanya untuk bapaknya, sementara saudara-saudaranya itu tidak beroleh bagian apa-apa. Dan pembagian warisan seperti tersebut di atas itu, ialah setelah dilaksanakannya, wasiat yang dibuatnya dibaca, yusi, atau yuso, dalam bentuk aktif ataupun pasif, atau dibayarnya utangnya. Dan disebutkannya lebih dulu pemenuhan wasiat daripada pembayaran utang, walaupun pelaksanaannya dibelakangkan ialah dengan maksud untuk tidak mengabaikannya. Mengenai orang tuamu dan anak-anakmu, menjadi mubtada, sedangkan kabarnya ialah, tidaklah kamu ketahui manakah yang lebih dekat kepadamu manfaatnya di dunia dan di akhirat. Ada orang yang mengira bahwa putranya lah yang lebih banyak kegunaannya kepadanya, lalu diberinya harta warisan, sehingga dengan demikian ternyatalah bahwa bapaklah yang lebih bermanfaat bagi manusia, demikian sebaliknya. Maka yang mengetahui soal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah sebabnya diwajibkannya pembagian pusaka. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap makhluknya, lagi Maha bijaksana, tentang peraturan-peraturan yang diberikannya kepada mereka, artinya dia tetap bersifat bijaksana dalam semuanya itu. Ayat 12. Tafsirnya. Dan bagi kamu, suami-suami, seperdua dari harta peninggalan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, baik dari kamu maupun dari bekas suaminya dulu. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta peninggalan, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat, atau dibayarnya utang mereka. Dalam hal ini cucu dianggap sama dengan anak, menurut ijma'. Dan bagi mereka, artinya para istri itu, baik mereka berbilang atau tidak, seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak baik dari istrimu itu maupun dari bekas istrimu, maka bagi mereka seperdelapan dari harta peninggalanmu, yakni setelah dipenuhinya wasiat yang kamu buat atau dibayarnya utangmu. Dalam hal ini cucu dianggap sama dengan anak, menurut ijma'. Jika seorang laki-laki yang diwarisi itu, menjadi sifat, sedangkan habarnya ialah kalalah, artinya tidak meninggalkan bapak dan tidak pula anak, atau perempuan, yang mewaris secara kalalah tetapi ia mempunyai, maksudnya yang diwarisi itu, seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maksudnya yang seibu, dan jelas-jelas dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan lain-lain, maka masing-masing jenis saudara itu memperoleh seperenam harta peninggalan. Tetapi jika mereka itu, maksudnya saudara-saudara yang seibu itu, baik laki-laki maupun perempuan lebih daripada itu, maksudnya lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam sepertiga harta, dengan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, sesudah dipenuhinya wasiat yang dibuatnya atau dibayarnya utangnya tanpa memberi mudorot menjadi hal dari domir yang terdapat pada lafat yusho, artinya tidak menyebabkan adanya kesusahan bagi para ahli waris, misalnya dengan berwasiat lebih dari sepertiga harta sebagai amanat, atau pesan, dan merupakan masdar, yang mengukuhkan dari lafat yusikum, dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, faroid atau tata cara pembagian pusaka, yang diaturnya buat makhluknya,
lagi Maha Penyantun dengan menangguhkan hukuman terhadap orang-orang yang melanggarnya. Kemudian, mengenai pembagian pusaka terhadap ahli-ahli waris tersebut yang mengandung keraguan, dengan adanya halangan seperti pembunuhan atau perbedaan agama dan menjadi murtad, maka penjelasannya diserahkan pada sunnah. Ayat 13. Tafsirnya. Itulah, maksudnya hukum-hukum tersebut, semenjak urusan anak yatim hingga berikutnya, ketentuan-ketentuan Allah, syariat-syariat yang ditetapkannya buat hamba-hambanya agar mereka patuhi dan tidak dikhianati. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengenai hukum-hukum yang ditetapkannya itu, maka akan dimasukkannya. Ada yang membaca, nudkhiluhu, artinya kami masukkan ia, dengan maksud merubah pembicaraan kepada orang pertama, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Ayat 14. Tafsirnya. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, serta melanggar aturan-aturannya, maka akan dimasukkannya. Ada dua versi dengan memakai huruf ya, dan ada pula dengan memakai nun, ke dalam api neraka. Kekal ia di dalamnya dan baginya di dalamnya siksa yang menghinakan, di samping menciutkan hati. Pada kedua ayat terdapat lafat man, sedangkan pada lafat kholidina makna atau artinya. Sadaqallahul azim.